Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Sugeng Rianto SPD dari SMP Negeri 2 Simpang 4. Kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian semua dalam pembelajaran matematika kelas 7 aritmatika sosial tentang keuntungan dan kerugian. Nah anak-anak, sebelum kita memulai belajar materi aritmatika sosial tentang keuntungan dan kerugian, Bapak mau tanya nih, ada yang tahu nggak untuk apa kita belajar materi aritmatika sosial tentang keuntungan dan kerugian? Sepertinya dari kalian ada yang bisa menjawab untuk apa kita belajar hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan materi aritmatika sosial tentang keuntungan dan kerugian, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Perhatikan ilustrasi pertama. Andi pergi liburan ke Pulau Dewata, Bali. Selain jalan-jalan ke tempat objek wisata di Pulau Dewata, Bali, Andi membeli cindera mata. Cindera mata yang dibeli oleh Andi berupa miniatur gazebo seharga Rp500.000. Kemudian Andi menjual cindera mata miniatur gazebo ke toko online seharga Rp700.000. Apakah Andi mengalami keuntungan atau kerugian? Berapa besarnya keuntungan atau kerugian yang diperoleh Andi? Berapa persentase keuntungan atau kerugian yang diperoleh Andi? Perhatikan ilustrasi kedua. Doni pergi ke Tokyo, Jepang. Doni bertamasya ke Menara Tokyo. Doni membeli sebuah jam tangan seharga Rp600.000 di sebuah mall dekat Menara Tokyo. Karena memerlukan uang tambahan untuk membeli tiket pesawat dari Jepang ke Indonesia, Doni menjual kembali jam tangan tersebut kepada temannya seharga Rp300.000. Apakah Doni mengalami keuntungan atau kerugian? Berapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh Doni? Dan berapa persentase untung atau rugi yang diperoleh Doni? Nah, gimana anak-anak? Sudah ada gambaran dari ilustrasi tersebut? Sepertinya sudah ada ya. Ya, benar sekali jawaban kalian anak-anak. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama adalah dapat menentukan keuntungan dan persentase keuntungan terkait masalah aritmatika sosial. Kemudian, yang kedua, dapat menentukan kerugian dan persentase kerugian dari masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran hari ini, selain itu juga kita harus tahu kompetensi dasar apa yang ingin dicapai dari pembelajaran ini, yaitu menyelesaikan dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial tentang keuntungan dan kerugian. Ya udah, supaya nggak berlama-lama, Bapak mau tanya nih, dari ilustrasi-ilustrasi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan untung dan apa sih yang dimaksud dengan rugi? Wah, banyak sekali dari kalian yang antusias untuk angkat tangan menjawab. Bapak salut dengan semangat kalian. Jadi, dari ilustrasi pertama kita peroleh harga beli sama dengan Rp500.000, harga jual sama dengan Rp700.000. Jadi, dari ilustrasi tersebut dipastikan bahwa harga jual lebih besar daripada harga beli. Dipastikan Andi mengalami untung. Ayo coba siapa yang berani membuat kesimpulan tentang pengertian keuntungan dan kerugian? Ya, benar sekali jawaban kalian. Jadi, dikatakan untung jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian.